Sekolah untuk kerja, pembelajaran untuk kesejahteraan. Logika sederhana tentang tujuan-tujuan kita menempuh pendidikan. Konsep vokasi muncul di tengah-tengah itu. Vokasi adalah sistem pendidikan yang berfokus pada penguasaan keahlian spesifik. Jalur pendidikan vokasi dapat ditempuh sejak tingkat menengah atas atau biasa disebut SMK. Selain SMK, pendidikan vokasi juga melingkupi perguruan tinggi vokasi, lembaga pelatihan, dan sertifikasi. Dalam pengajarannya, vokasi menekankan praktik ketimbang teori. Visi dari vokasi adalah menciptakan manusia-manusia siap kerja, yang diharapkan dapat berkontribusi bagi perekonomian negara. Oke, kenalin, nama gue Sastra Wijaya. Saat ini usia gue di 31 tahun. Dulu sekolah di SMK 2 Budi Tomo Depok. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Astra. Cuma kan Astra banyak banget nih, jadi ya gue sebutin juga belum tahu gitu kan. Perkenalkan, nama saya Syahji dan Ma'arif, umur saya 23 tahun. Saya bekerja di perusahaan swasta di Sunter yang bernama Citra Marga Nusapala Persada. Dan dulu saya sekolah di SMK Ristek Kikin, Jakarta Timur. Dulu saya di Kikin jurusan otomotif, teknik kendaraan ringan. Kenapa gue akhirnya memutuskan untuk sekolah di SMK? Karena dari kecil gue juga seneng bongkar-bongkar Tamiya. Terus bokap yang notabene memang basicnya juga teknik, ngelihat potensi itu, ya udah nih cocok nih masuk SMK gitu, masuk STM. Dulu bahasanya STM lah kita mah. Kalau sekolah sih belajar otomotif, pas baru-baru kelas 1 belajar motor tuh. Motor ya kayak dasar-dasar motor aja, kayak ganti kampas rem, ganti oli, sama kelistrikan-kelistrikan motor lah. Di sekolah ini ada 3 jurusan, ada TKR, Teknik Kendaraan Ringan, TKJ, Teknik Instalasi Jaringan, kemudian ada TITL atau Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Saat ini ada kurang lebih ada 600 anak. Setiap angkatan itu ada 200-an. Mayoritas cowok? Mayoritas cowok. Itu kenapa tuh Mas? Boleh diceritain nggak? Karena gini, sebenarnya kan SMK itu terbagi 2. Ada STM, ada SMEA. SMEA lebih kayak akuntansi, bisnis, segala macam. Kalau teknikalnya itu masuk STM dulunya. Memang kan sekarang udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Masuknya jadi satu, namanya SMK. Banyak yang masih mengidentikan kalau teknik itu ya cowok, gitu, bukan untuk cewek. Padahal kalau cewek mau masuk nggak ada masalah. Di lapangan ini yang saya lihat, anak-anak yang sudah lulus dari SMK, khususnya yang cewek, itu lebih gampang untuk diserap oleh dunia industri. Lebih cepat kerjanya, lebih cepat mereka ketika, kan sekarang zamannya kontrak ya, habis kontrak, cepet lagi dapat lagi gitu, ketimbang anak-anak yang cowok itu. Penyiapan jalan-jalan produktif bagi lulusan vokasi tampaknya tak sederhana. Data BPS per Februari 2023 mencatat ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Itu berarti ada 5,83% penduduk usia kerja yang tak produktif secara ekonomi. Program pendidikan vokasi nampaknya jadi satu yang paling berprogres. Terlihat dari angka pengangguran lulusan vokasi yang terus menurun sejak 3 tahun terakhir. Ada kerja nyata yang masih terus ditunggu penyempurnaannya. Kalau kita pandang secara komprehensif, itu bukan hanya SMK. Pendidikan vokasi itu bukan hanya perguruan tinggi vokasi. Pendidikan vokasi itu juga mencakup lembaga sertifikasi, juga mencakup lembaga pelatihan, training, dan segala macamnya gitu.
Maka itu sangat penting sekali dan itu sangat relevan sekali karena pendidikan vokasi pada intinya itu bicara masalah link and match. Pendidikan vokasi itu bicara masalah supply and demand. Saya mengetahui langsung ketika saya terjun ke lapangan, misalnya ambil contoh seperti United Tractors misalnya, itu mereka yang lebih prefer untuk mengambil langsung dari lulusan-lulusan SMK. Seperti diketahui bahwa United Tractors bergerak di aneka rupa usaha, tetapi secara core itu muatannya sangat syarat dengan engineering atau technical lah matters. Dengan anggota kami yang sudah menginjak angka 37.600 di seluruh Indonesia, operasi kami ada sekitar 130 titik operasi dari Sumatera sampai dengan Papua. Nah, oleh sebab itu kalau dilihat dari statistik 37.000 tadi, pasti kebutuhan kita adalah untuk mekanik dan operator, itu mainly di sana. Dan kami tidak hanya mengandalkan teman-teman dari lulusan universitas, malah itu tidak akan memiliki daya yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Karena lulusan SMK itu lebih siap kerja, dia lebih mudah dididik, sudah terinternalisasi melalui TEVA-nya, melalui proses magang, melalui proses PKL, ataupun company visit, dibandingkan misalnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang lebih cenderung non-vokasi gitu. Mereka akan lebih sulit untuk mengajarkan terkait dengan budaya-budaya industri maupun SOP-SOP yang ada gitu. Hampir 65-68%, bahkan mungkin beberapa company bisa 70%, itu adalah teman-teman lulusan SMK atau vokasi. Ini sebetulnya bisa berdampak lebih besar lagi bagi sekolah-sekolah atau SMK atau vokasi bila lulusannya itu memang memiliki skill-skill yang memang dibutuhkan. Jadi link and match antara pendidikan dan industri atau dunia usaha betul-betul dimulai dari situ. Dan pragmatis memang kebutuhannya begini, udahlah teori ada, tapi lebih kepada skillnya dan industri Indonesia membutuhkan itu. Lulusan SMK ini kelebihannya apa ya? Mereka ini memang sudah didesain, sudah dirancang dari ketika mereka masuk ke SMK, kita sudah persiapkan baik dari segi ilmunya, kedisiplinannya untuk bisa bekerja di dunia industri. Kalau di STM itu apa yang didapetin sebenarnya lebih ke mental sih. Memang kita dibentuk untuk siap terjun langsung ke lapangan karena kan ada namanya kita tuh PKL. Kalau dulu tuh zaman gue tuh PKL. Kalau sekarang gue nggak tahu deh. Masuk ke dalam satu bengkel, di situ juga diajarin sama abang-abangan mekanik yang ada di bengkel tersebut. Mereka juga keras gitu. Ya lu kalau salah begini, lu harus begini, ke customer harus begini. Ya akhirnya memang ngebentuk kita pelan-pelan tanpa disadari siap nih buat terjun langsung ke dunia kerja. Levelnya mereka bekerja kan ya minimal banget jadi operator, bisa running, bisa berjalan. Beda dengan mungkin SMA, ya SMA kan prakteknya pun hanya praktek-praktek, bukan praktek lebih ke arah jurusan gitu kan. Mungkin dalam dalam satu semester hanya 2 kali praktek. Gitu. Kalau di SMK kan enggak, hampir tiap minggu, bahkan ada yang beberapa tiap hari yang benar-benar ada prakteknya gitu. Yang gue kerjain di perusahaan ini penggantian oli, pokoknya ya di bengkel lah seperti bengkel pada umumnya. Bisa dibilang kepala bengkel gitu, ngatur ini, keuangan juga, terus cross selling ke customer juga, terus marketing bisa dibilang marketing juga, sales juga. Jadi semuanya nih memang ilmunya banyak sih di sini gitu. Someday buka satu usaha lagi harusnya bisa jalan gitu. Pendidikan vokasi itu berperan sentral, harus cepat lah beradaptasinya gitu. Dia tidak seperti pendidikan non vokasi yang relatif pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi pendidikan vokasi itu harus lebih adaptif dan lebih cepat dalam penyelarasan dengan kebutuhan di dunia industri. Karena kerjaan ini juga bisa jadi orang yang lebih soft, lebih lembut. Ke customer tuh baik ngomongnya, tenang ngomongnya, jauh beda banget sama kehidupan gue dulu yang memang agak keras gitu kan. Ya udah akhirnya jadi mekanik pertama-tama kurang lebih setahun lah.
baru akhirnya diangkat jadi kepala bengkel sampai saat ini gitu. Link and match adalah kata kunci penting ketika kita bicara tentang penyelarasan dunia pendidikan dan industri. Melihat situasi hari ini, tampak ada jarak antara pertumbuhan investasi dan serapan tenaga kerja. Sebagai perbandingan, pada 2013, investasi senilai 1 triliun rupiah mampu menyerap 4.594 tenaga kerja. Namun, pada 2021 dan 2022, investasi bernilai sama hanya menyerap 1.340 dan 1.081 orang. Situasi apa yang sebenarnya terjadi jika kita melihat data ini? Betul, memang kita juga mencermati data itu sejatinya, bahwa kita memang di era sekarang ini tidak bisa membaca data itu secara linier. Sekarang tiap tahun tenaga kerja baru ini yang terjun ke dunia pasar kerja itu sekitar 3,7 juta. Dari mana asalnya? Dari lulusan pendidikan menengah yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Tiap tahun itu sekitar 3,8 lulusan SMA, SMK, MA. Kemudian daya serapnya sekitar 1,9, berarti masih ada sekitar 1,1. Kemudian yang lulusan pendidikan tinggi, tiap tahun sekitar 1,8 juta. Maka bertemu 1,9 dan 1,8, sekitar 3,7 juta. Itu yang masuk pasar kerja baru. Itu belum pengangguran yang mungkin sebelumnya sudah ada. Tentu investasi itu tidak seharusnya korelasi juga dengan angkatan kerja maupun pengangguran. Namun memang investasi itu juga memang salah satu instrumen untuk mengentaskan pengangguran juga. Kondisi ketenagakerjaan ini kan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Jadi faktor pengaruh yang pertama tentu kompetensi. Nah, kalau kita berbicara kompetensi profesi, itu tentu kita juga berbicara salah satu instrumen untuk mengantarkan percepatan itu adalah vokasi. Tapi kita juga harus menyadari bahwa vokasi di kita itu baru didesain berdasarkan kurikulum sekolah. Nggak apa-apa, tapi kita juga harus fleksibel bahwa seharusnya vokasi itu didesain berdasarkan kurikulum industri. Syukur-syukur vokasi ataupun sama dengan kejuruan itu punya suatu mekanisme maupun sistem yang memang itu berdasarkan permintaan dari industri ataupun job order. Karena industri itu teknologinya senantiasa dan setiap saat bisa berubah. Sedangkan kurikulum standar sekolah itu berpuluh-puluh tahun bahkan itu belum berubah. Perusahaan-perusahaan sekarang lebih cenderung untuk mengedepankan capital intensif karena kita tahu ada revolusi digital 4.0 dan sebagainya. Jadi untuk capital intensif perusahaan akan lebih banyak bergantung kepada high technology ya. Lebih banyak bergantung kepada mesin, lebih banyak bergantung kepada digitalisasi itu. Dan tentunya itu harus menuntut orang-orang untuk lebih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau perubahan dalam digitalisasi. Kita telah menginjakan kaki di era revolusi industri 4.0 yang mendorong industri bergerak sangat dinamis. Studi McKinsey tahun 2015 membaca revolusi industri jilid 4 akan membawa perubahan 10 kali lebih cepat dari revolusi industri pertama di abad ke-19. Lembaga pendidikan diharapkan mampu menciptakan manusia-manusia itu yang tak hanya mampu bersaing, tapi juga terus berkembang mengikuti zaman. Revolusi industri 4.0 itu sebetulnya adalah otomasi yang digunakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang terkait dengan industri. Semua menggunakan mesin, semua yang menggunakan AI dan sebagainya, sehingga diharapkan ya nanti terjadi produktivitas yang sangat tinggi. Kalau kita melihat revolusi dari 1, 2, 3, 4, pertama menggunakan uap. Yang tadinya pakai tangan, kemudian pakai mesin, kemudian pakai listrik, produksinya menjadi lebih produktif, dan kemudian revolusi industri 3 ya, yang menggunakan mulai adanya internet. Akselerasi teknologi, perubahan teknologi yang sangat cepat itu memang di era COVID kemarin. Seluruh negara di dunia itu menghadapi
transformasi teknologi yang akselerasi ya, artinya percepatannya tinggi, tidak lagi kecepatan linear, tapi percepatan perubahan yang sangat tinggi dan sangat cepat, sehingga kemudian lahirlah teknologi-teknologi yang sekarang ini serba sistem kendali. Dalam konteks kompetensi berarti dia harus menguasai baik itu hard skill maupun soft skill. Hampir semua sektor atau semua lini pekerjaan sekarang, apapun bentuknya hard skill-nya, itu biasanya akan banyak sekali sentuhan terhadap teknologi gitu. Dan bukan hanya hampir di semua sektor, bahkan mereka mengancam kelangsungan dari beberapa sektor pekerjaan. Sambil contoh nyata, kalau dulu ada operator penerima telepon, resepsionis, sekarang sudah hampir praktis tidak ada. Perubahan landscape ke arah digitalisasi itu menuntut orang-orang yang harus punya attitude, punya sikap, punya kebiasaan yang sesuai dengan industri ini gitu. Nggak sekedar kita punya skill untuk menjalankan tugas kita sehari-hari, tapi bagaimana kita berinovasi, self-learning ya. Dia harus mau untuk terus belajar, dia harus mau untuk terus berinovasi, dia harus terbuka terkait dengan segala informasi. Tidak hanya terkait dengan pekerjaannya saja, tetapi hal-hal yang mungkin yang tidak disadari tapi penting. Misalnya tadinya dia hanya programmer ya, tetapi ternyata juga belajar mengenai misalnya ekonomi gitu ya, sehingga dia dapat menganalisa. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya harus merubah atau minimal misalnya itu memberikan sebuah sentuhan khusus. Kita mesti melihat ya, kira-kira ke depannya itu keahlian apa yang dibutuhkan ya, yang akan menambah value added kita gitu sebagai tenaga kerja. Industri begitu pasca Covid itu juga ingin mengejar keuntungan yang cepat untuk recovery selama masa Covid, sehingga banyak juga lahir teknologi yang menggunakan otomatisasi. Sebenarnya nggak sekedar otomasinya, tetapi orangnya juga harus lebih berbeda ya. Kalau kita lihat ya ke teorinya Solow ya, Solow itu mengatakan bahwa ketika ada capital makin capital intensif maka pertumbuhan ekonomi tinggi. Tetapi di balik itu sebetulnya Solow with human capital mengatakan bahwa tidak lupa human-nya. Ya karena kalau capital ada tetapi human-nya itu sendiri tidak berinovasi, maka tidak akan increasing return to scale. Kenapa kok namanya human capital? Betul. Ya kan, kami sadari, kami melakukan transformasi bisnis itu pada tahun 2007 awalnya. Sehingga kami reposisi bahwa sumber daya manusia itu sebetulnya bukan sekedar aset karena mereka player. Itu prinsip dasar kenapa kami mengatakan human capital, karena ini harus dikapitalisasi bukan dengan liberalisasi, tapi kapitalisasi yang harus dimanage dengan benar untuk tumbuh kembang. Nah, once kita bicara seperti itu, maka kita nggak boleh mikir pendek. Dengan demikian kami harus menyiapkan bukan hanya melalui vokasi anak bangsa lain disiapkan, tapi internal kami harus menyiapkan kader-kader yang akan datang yang memiliki values yang sama, cara pandang yang sama, sehingga sustainability mulai dari strategi sampai urusan human capital ini bisa dilanjutkan dengan baik. Peran industri jadi sangat penting dalam konteks optimalisasi dunia vokasi. Bukan hanya kebutuhan terhadap serapan, tapi juga visi-visi pengembangan. Collaborative effort jadi kunci. Sebagai Ketua Tim Pelaksana Revitalisasi Nasional, saya mengkoordinasikan berbagai kementerian terkait pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Oleh karena itu ini suatu yang tugas berat, Mas. Jadi kita menangani anak muda, generasi bangsa, tapi kami yakin karena dalam mengorkestrasi penanganan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini kami bersyukur telah memiliki nada tangga lagunya, yaitu adalah Rencana Strategis Nasional Vokasi. Itu yang menjadi pijakan kami. Karena di dalamnya ada program apa yang menjadi prioritas, lantas kementerian apa, lembaga apa yang siapa yang melakukan, kemudian itu kapan dilakukan. Yang juga menjadi permasalahan adalah bagaimana ketidakterhubungannya antara pendidikan vokasi dan dunia industri.
Maka disitulah kenapa dalam amanah Perpres 68 2022, Kadin langsung mendapatkan tugas utama bagaimana industri ini benar-benar share. Tentu di sana akan sangat terkait dengan industri karena korelasi industri itu memang Kadin yang diminta untuk mengelit. Dan saya sendiri di Kadin juga baru bekerja langsung itu dari 22 Mei 2023. Jadi untuk menjawab tantangan itu sebetulnya nasional saja itu mampu menjawab. Sekali lagi asal kita semuanya saling menyadari, saling menanggalkan ego-ego kita untuk kepentingan merah putih kita, untuk kepentingan Indonesia dalam komprehensif yang secara menyeluruh itu, terutama kementerian lembaga dan wabil khusus Kadin berikut asosiasi pengusaha, industri maupun profesi itu. Sehingga ketika bicara vokasi, idealnya ini sekali lagi idealnya seperti kita merujuk pada memang kolaborasi dengan Jerman, idealnya ini dual sistem. Ketika seseorang atau pelajar itu memilih pendidikan vokasi, idealnya berada di industri. Mayoritasnya 70% waktu dan juga kontennya itu seharusnya ada di industri. 30% ada di pusat-pusat pelatihan vokasi itu kalau di Jerman. Nah, di Indonesia memang belum bisa seperti itu. Kita justru memiliki kekhasan identitas di Indonesia, vokasinya tetap berada di sekolah. Tetapi bagaimana kemudian kebijakan dari pendidikan vokasi, dalam hal ini dari Mendikbudristek, adanya Merdeka Belajar. Sehingga jumlah jam pelajaran atau jumlah semester itu bisa ditambah di industri, bisa sampai 3 semester. Dan bahkan industri diberikan keleluasaan membuka kelas khusus di SMK-SMK. Dimulai dari Sobat dulu, Sekolah Binaan United Tractors Program. Kami saat ini membina ada sekitar 1.300 sampai 1.400 SMK. Ditambah dengan beberapa bagian hanya kecil saja, itu unitas ataupun institut yang memiliki pendidikan D3, D4 ataupun S1. Dengan Sobat, kami berpikir bahwa pemberdayaan atau empowering anak-anak bangsa, anak-anak muda ini harus kami lakukan bersama, karena bukan hanya kami yang membutuhkan, tapi industri di seluruh Indonesia itu juga membutuhkan mereka. Itu sebab pembinaan kita tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Di sisi lain, teman-teman kalau diperhatikan yang masuk ke UT Group itu ada 2 jalur juga. Ada yang langsung dididik dengan jalur untuk operator atau jalur ke technical mekaniknya. Nah, itu sekolahnya juga ada. Nah, untuk yang mekanik kami mendirikan yang namanya UT School. Kami bekerja sama dengan beberapa institusi yang sifatnya lebih kepada sertifikasi, karena kebutuhannya di lapangan lebih kepada keahlian. Itu sebabnya UT School kami setting untuk itu, sehingga menghasilkan teman-teman lulusan vokasi yang lebih terampil lagi, yang lebih fokus untuk apa? Alat-alat berat. Karena kalau yang sekolah umum, yes, sekolah umum kan pasti umum, ilmunya umum, alat beratnya juga umum. Tapi begitu masuk UT School sudah bicara mengenai grader, kita bicara mengenai eskavator, kita bicara mengenai heavy duty dump truck dan sebagainya, lebih spesifik. Nah, kalau mereka sudah memiliki ini, maka ada 2 kemungkinan. 1, sertifikasi internal masuk ke kami, atau sertifikasi nasional bisa kepada kami ataupun kepada pelanggan kami. Makanya konsep kita sekarang, Mas, di dalam pendidikan vokasi, pelatihan vokasi ini, kita itu konsepnya by demand. Artinya kita tidak meng-driven pasar yang mendrive kita. Maka konsep kita adalah bagaimana kebutuhan pasar tadi kita layani dengan lulusan pendidikan vokasi dan juga tentunya dengan pelatihan vokasi. Sebenarnya 2 hal yang berbeda tetapi tujuannya sama. Pendidikan vokasi untuk tujuan yang jangka agak panjang karena 3 tahunan. Pelatihan vokasi adalah ini solusi yang tanda kutip menjadi exit solution. Kenapa? Karena kalau pendidikan vokasi masih dipandang lama, maka pelatihan vokasi yang harus menjawab dengan cepat. Sifatnya training, upgrading, upskilling, reskilling adalah di pelatihan. Selain memecah vokasi ke dalam 2 skema, stakeholder juga memecah vokasi ke dalam 2 visi. Lulusan vokasi tak hanya dipersiapkan sebagai pekerja, tapi juga pembuka lapangan kerja alias wirausaha. Jumlah industri besar kita tidak sebanyak generasi muda kita. Ini yang juga harus kita pahami. Maka merujuk pada Perpres 68 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, di mana pasal pertama itu langsung muncul
bahwa definisi pendidikan vokasi atau kata-kata vokasi di dalamnya itu sekaligus merujuk kepada kewirausahaan. Artinya gini, kan industri itu kan ada 3 ya klasifikasi ya. Industri besar itu kan jumlahnya tidak seberapa, kurang lebih 5.600. Adapun klasifikasi menengah itu kurang lebih 26.000. Sedangkan 97% lebih itu dikuasai sepenuhnya oleh UMKM. Artinya di situ sama dengan equal dengan berapa ya? 65 juta lebih. Artinya bahwa para lulusan vokasi yang sudah melakukan pendidikan baik di kejuruan, di politeknik maupun perguruan tinggi vokasi itu harus kita switch dengan kebutuhan nasional kita. Yang mampu merespon kebutuhan nasional kita itu adalah di UMKM. Maka di sini keunikan kedua, vokasi di Indonesia juga memberikan bekal bagaimana kewirausahaan. Sehingga pelajar-pelajar yang di pendidikan vokasi atau mahasiswa di pendidikan tinggi vokasi tidak hanya mendapatkan keterampilan dalam konteks keperluan industri, tapi sekaligus juga bagaimana ditumbuhkan budaya kewirausahaannya. Sampai akhirnya kemudian Mas bisa berhasil buka bengkel lagi. Iya. Nah, bisa diceritain Mas soal bengkel ini ceritanya gimana dari awal gitu? Kalau bengkel awal mula dari dulu lulus sekolah, awalnya teman-teman aja tuh, luas tuh dari teman ke teman, dari mulut ke mulut pada tahu main ke sini. Ya udah saya buka aja bengkel ini. Dari keuntungan itu aja modalnya, kayak nyicil-nyicil beli kunci, alat-alat segala macem. Ya sampai sekarang sih masih ngebengkel, ngecat, servis, turun mesin, segala macem. Ya buat sampingan aja sih selain saya kerja. Ilmu dari SMK banyak juga ya, lumayan lah. Kayak ilmu dasar-dasar motor saya jadi tahu dan saya belajar dan praktekkan sendiri. Ya pelan-pelan bisa. Sama saya main keluar sih, main-main ke bengkel-bengkel dari rekanan, dari teman-teman. Ya alhamdulillah sampai sekarang ilmunya dapat dan jadi duit sih, dapat penghasilan lah lumayan. Nah, Mas tadi kan selain ilmu ada juga tuh Mas cerita soal pertemanan. Itu kalau kita tarik ke konteks Mas sekolah dulu ada pengaruhnya nggak Dok? Kalau dari teman-teman sih yang saya kenal dari SMK ada beberapa yang ngebantu saya sampai sekarang. Dan dia bekerja juga, ngebantu lah. Istilahnya kalau saya lagi susah, saya butuh bantuan dia, bisa dia bantu dikit-sedikit. Ya nanti hasilnya saya bagi 2 gitu. Dengan segala keunikan dunia vokasi di Indonesia, ada satu hal yang sangat krusial untuk dilakukan stakeholder. Bergerak dengan basis data. Data yang tak cuma terkumpul, tapi juga tersusun di dalam satu rumah. Jadi rujukan bersama semua stakeholder terkait. Tanpa sinkronisasi data, jalan vokasi bisa pincang. Padahal kita sudah harus berlari. Banyak momen menanti. Mulai dari bonus demografi ataupun SDGs. Yang harus jadi momentum merefleksikan kembali visi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang fundamentalnya adalah pendidikan. Inilah sebetulnya semangatnya, kata kunci yang namanya teknologi digital itu kan untuk mempercepat. Nah, apalagi sekarang memang sudah eranya, itu saya kira perlu kita digitalize, agar apa? Data itu benar-benar memang satu pintu yang memang itu bisa kita baca secara utuh. Ketika kita bicara strategi nasional vokasi, itu ada 9 item. Item pertamanya adalah tentang SIPK. Sistem Informasi Pasar Kerja. Maka disitulah sebenarnya sebagai basis pertama kita, Mas. Lowongan itu apa sejatinya? Bidang yang diperlukan apa? Kemudian levelnya apa? Kemudian kualifikasi keterampilannya apa? Kita lagi kemarin dengan teman-teman di Kemenaker, ini mendorong SIPK ini adalah satu host, satu lokal, satu lokus adanya di Kemenaker. Itu yang ada di daerah-daerah.
semuanya nanti hub-nya sama. Tidak apa-apa, selama ini memang kenyataannya masing-masing punya data masing-masing, lintas kementerian maupun lembaga, termasuk dalam hal ini Kadin. Nah, itulah yang nanti kita tinggal mengeling sistemkan. Dengan begitu konektivitas, harmonisasi, sinkronisasi itu bisa dilihat secara utuh. Nah, itulah semangatnya tim koordinasi, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Sampai contoh misalkan ada si A, kelas 2 SMK, naik ke kelas 3. Mulai tahun pertama kelas 3, ini NIK dia harus masuk dalam database pencari kerja. Data ini akan kita lihat nantinya, oh si A ternyata tidak bekerja, tapi melanjutkan studi. Maka beralih status, dia nanti sudah langsung ada warna atau apa, kemudian berubah menjadi status. Nah, kemudian ketika dia status pencari kerja, masuklah di situ kualifikasinya. Dia tadi SMK bidang apa, punya pengalaman dulu magang di mana, itu langsung entry. Kemudian muncullah langsung menyatu dengan pasar kerja. Harapannya si A tadi itu langsung mendapatkan kontak dari pencari kerja, artinya industri. Nah, ini konsep yang kan kita kita sudah berproses ke arah situ, tapi nanti persisnya kita laporkan. Nanti saya sebagai pencari kerja secara mandiri menginput data saya atau sudah dilakukan oleh lembaga pendidikan yang kemudian berjenjang tadi, atau gimana Pak? Karena sejatinya kita sudah punya data, kita tidak ingin redundant. Jadi kalau di pendidikan namanya Dapodik, data pokok pendidikan. Tentu setiap siswa sekarang ini sudah ada Dapodik, masuk dalam Dapodik. Dengan Dapodik itu sejatinya nanti sudah bisa langsung secara otomatis. Sinkronisasi data satu pintu bahkan semakin penting jika melihat keunikan lain dari dunia vokasi dan industri di Indonesia. Bahwa setiap daerah memiliki kekayaan dan kekhasan masing-masing. Bahwa pertumbuhan industri di satu kota dengan kota lainnya berbeda. Maka, penetrasi pendidikan vokasi juga harus lebih lincah dan strategis. Sebenarnya kalau kita membahas mengenai suplai tenaga kerja, ya artinya kan kita menghitung ya, kira-kira ke depan proyeksinya pekerja kita seperti apa. Kan harus disesuaikan dengan kira-kira pertumbuhan ekonomi kita mau ke arah mana. Atau industri ini kita mau dorong ke arah mana. Itu kan artinya ada tripartit ya, dari sisi pendidikannya, dari sisi pemerintahnya, dan juga sektor industri. Yang dimaksud dengan ekosistem itu bukan hanya ekosistem di nasional, di level nasional, tapi juga di ekosistem sampai ke level lokal. Bahkan kalau ekstrimnya itu sampai ke level kabupaten kota. Pemetaan jangan sampai pertumbuhan ekonomi di suatu daerah difokuskan ke ekonomi tertentu, tetapi SMK-nya nggak ada, vokasinya nggak ada, atau vokasi yang tertentu tadi itu udah kebanyakan lulusannya sehingga lowongannya nggak ada gitu, ekonominya nggak match. Nah, itu juga selalu harus diupdate. Misalnya ambil contoh, kota ini di tanggal ini, di bulan ini itu punya kebutuhan sekian banyak nelayan, sekian banyak petani misalnya, sekian banyak guru, kita udah tahu tuh. Itu akhirnya menginisiasi lembaga-lembaga pendidikan vokasi untuk mempersiapkan itu. Ya dengan kursus-kursus singkat misalnya. Sehingga orang-orang yang akan terjun untuk masuk ke dunia kerja pada bulan tertentu, dia sudah tahu dia harus mempersiapkan sertifikat apa untuk bisa bekerja di bulan itu. Maka disinilah pemerintah daerah supaya tidak asal menerima investasi, tapi bagaimana memperhitungkan SDM, kesiapan SDM di belakangnya atau di daerahnya. Vokasi itu buat saya juga perilaku. Vokasi itu suatu sistem. Vokasi itu sistem blok. Vokasi itu adalah pemagangan. Vokasi itu adalah job order. Vokasi itu adalah kelas industri. Vokasi itu adalah keterampilan itu sendiri. Maka kami terima kasih pada teman-teman Kadin, kemudian Kemendikbudristek dan juga Kemenaker dan seluruh anggota TKNV yang ini kita itu berjalan bareng sekarang ini.